Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Wandi Apriani dari SMA Negeri 2 Wates. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Wandi ingin menyampaikan materi ekonomi kelas 10 semester 2, yaitu mengenai manajemen. Baiklah, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian manajemen. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi prinsip manajemen. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, menjelaskan kepemimpinan. Yang kelima, menjelaskan unsur-unsur manajemen dan tingkatan manajemen. Kemudian yang keenam, menjelaskan bidang-bidang manajemen. Kemudian yang ketujuh, mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen di sekolah. Baiklah, kita mulai dengan gambar yang Bu Andi sajikan, yaitu mengenai rapat OSIS di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 2 Wates. Kita bisa lihat eh, dari rapat yang ada ini, maka nanti kita akan tahu bagaimana manajemen itu ada di sekolah. Kita lanjut saja. Sebelum kita sampai tentang manajemen di sekolah, maka ada 3 kata yang Bu Andi sampaikan, yaitu mengenai 1, seni, 2, proses, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Maka satu persatu kita akan lihat bagaimana seni, proses, dan ilmu pengetahuan itu dapat muncul dalam pengertian manajemen. Maka istilah manajemen sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Terdapat beberapa definisi manajemen oleh para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang disampaikan oleh Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Menurut John Demilet dalam bukunya Management and Public Service, mengemukakan bahwa manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Baiklah, kita lihat ahli Harold Kohn dan Jill O'Donnell dalam bukunya The Principle of Management mengatakan bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Kemudian menurut Manulang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ini oleh seorang ahli yang luar biasa terkenal atas nama James A.F. Stoner, bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Nah, dari sekian pengertian manajemen para ahli secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Jadi dalam istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai proses, yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas dan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, sedangkan yang ketiga adalah manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Maka manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kita lihat dari jenjang manajemen yang paling atas adalah manajemen puncak, nanti yang ke bawah ini adalah manajemen menengah, bawahnya lagi adalah manajemen pelaksana. Kita bisa lihat alurnya dari yang kuning atau oranye ini adalah yang bertanggung jawab. Jadi manajemen pelaksana yang bertanggung jawab adalah manajemen menengah, kemudian manajemen menengah yang bertanggung jawab adalah manajemen puncak. Kemudian untuk alur komandonya atau alur perintahnya, ini manajemen puncak akan memberikan perintah kepada manajemen menengah, kemudian manajemen menengah akan memberikan perintah kepada manajemen pelaksana. Nah, apa saja sih sebenarnya unsur-unsur dalam manajemen ini? Yang pertama adalah man atau orangnya, bagaimana orang tersebut melaksanakan. Di sini dicontohkan di gambar dalam industri garmen dan juga usaha batako di sebuah industri, manusia adalah sebagai pelaksana produksi. Yang kedua, unsurnya adalah money atau uang. Begitu banyak uang yang kita miliki untuk bisa kita jadikan modal dalam proses produksi. Oke, selanjutnya adalah mesin. Mesin merupakan alat yang dapat membantu bagaimana proses produksi itu bisa dilaksanakan atau dijalankan. Kemudian M yang lain adalah metode atau metode apa yang digunakan. Apakah dengan sistem mesin yang seperti ini ataupun masih secara tradisional. Kami contohkan di sini adalah produksi pembuatan batako ini secara tradisional dan yang ini adalah sudah menggunakan mesin yang sederhana. Lanjut, untuk material atau bahannya, ya kita lihat di sini bahwa perusahaan batako yang sudah dicontohkan tadi, material yang digunakan adalah semen dan pasir. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk market atau pemasaran batako yang ada, ini adalah kita bisa di toko bangunan ya, di mana-mana ada, maka bisa melalui toko bangunan ini batako dipasarkan melalui market. Kemudian tambahan untuk unsur manajemen yang ada adalah informasi. Informasi ini adalah hal yang penting bagi perkembangan produksi dan pemasaran sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baiklah selanjutnya ada perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada beberapa ahli, namun ini secara global akan saya sampaikan dalam bentuk bagan yang ada di sini. Menurut Luther Kulik, Joe Terry, James F. Stoner, Conrad Donnelly, kemudian Nichols, M. Hook dan M. Hook, McHook, Richard W. Griffin, dan Ernest Dahl. Nah, di sini ke bawah bisa kita lihat strukturnya seperti ini. Staffing, directing, coordinating, dan reporting. Equating adalah proses dalam pelaksanaan produksi. Nah, ini staffing adalah orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah directing. Baiklah, yang terakhir nanti ada controlling di mana bagaimana itu mari kita lihat bersama. Ya, kita ada 4 kata dalam manajemen, itu untuk fungsi manajemen, yaitu kita singkat menjadi POAC atau POAC. Yang satu persatu P-nya adalah planning, yang O-nya adalah organizing, kemudian A itu actuating, dan C-nya adalah controlling. Maka kita lihat apakah itu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan langkah-langkah seperti
menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai selama periode waktu mendatang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organization. Ini adalah merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pelaksanaan atau actuating. Nah, pelaksanaan ini merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya hingga selesai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, bagian terakhir adalah controlling atau pengawasan. Pada intinya, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya bidang-bidang apa saja yang ada dalam manajemen? Nah, nanti kita akan sebutkan ada 5 ya, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen akuntansi. Baiklah, dalam penerapan fungsi manajemen sendiri di dalam sekolah itu kita bisa tahu bahwa di sekolah itu ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada koordinator atau tata usaha, kemudian di bawahnya itu ada wakasek atau wakil kepala sekolah, yang ini ada 4, itu bidang kurikulum, kesiswaan, Sarpras, sarana prasarana, dan humas. Maka di bawahnya itu kemudian yang bertugas adalah wali kelas, kemudian wali kelas itu di bawahnya ada guru-guru, siswa, dan koordinator BK atau konseling ya. Oke, baik kita lanjut. Ini adalah contoh dalam pelaksanaan di dalam kelas. Ada ketua kelas, ada bendahara kelas, kemudian ada sekretaris kelas dan CSI di dalamnya. Itu merupakan contoh manajemen di dalam kelas. Baiklah, kita lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa anak-anakku jawab ya dengan seksama dari materi yang sudah disampaikan. Semoga nanti bisa menjawab sehingga apa yang kita pelajari ini benar-benar diperoleh oleh anak-anak. Kita mulai dari nomor yang pertama. Ya, pertanyaannya adalah, Mary Parker mendefinisikan manajemen sebagai proses. Benar atau salah? Silahkan anak-anakku mencoba menjawab dengan menuliskan di kertas atau di bukunya. Siapkan buku atau kertas dengan pensil atau bolpen yang anak-anakku miliki. Mari Parker mendefinisikan manajemen sebagai proses. Benar atau salah? Oke, diberikan waktu. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 2. Kita buka bersama. Untuk nomor 2, Luther Quick mendefinisikan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Coba cari jawabannya, apakah benar atau salah? Luther Quick mendefinisikan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Oke, simpan jawabanmu di buku atau kertas yang sudah disiapkan. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Ya, proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah pengertian manajemen menurut Stoner. Coba cari jawabannya. Kemudian apakah yang ada di sini ini pernyataannya benar atau salah? Coba diulang lagi pernyataan ini ya, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah pengertian manajemen menurut Stoner. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Nah, kegiatan manajemen tidak memperdulikan hasil yang ingin dicapai. Manajemen hanya berfokus pada prosesnya saja. Pertanyaan yang gampang, jawabnya juga gampang. Silakan anakku tulis di buku atau kertas yang sudah disiapkan. Baiklah, selanjutnya. Pertanyaan kelima. Unsur-unsur manajemen antara lain material, monitoring, money, dan market. Silahkan. Ingat-ingat kembali apa yang sudah ada di depan mengenai unsur-unsur manajemen. Material, monitoring, money, dan market. Apakah benar? Benar atau salah? Baiklah, kita lanjut. Pertanyaan nomor 6. Informasi merupakan salah satu unsur manajemen yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menganalisa produk yang dipasarkan. Oke, pertanyaan ke-6. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan ke-6, silahkan pahami, camkan apakah benar. Salah satu unsur manajemen adalah informasi. Oke, baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah penggunaan mesin sebagai salah satu unsur dalam manajemen sangat direkomendasikan di negara-negara miskin dengan jumlah penduduk yang besar. Ulang, penggunaan mesin sebagai salah satu unsur dalam manajemen sangat direkomendasikan di negara-negara miskin dengan jumlah penduduk yang besar. Benar atau salah pernyataan yang ada? Kemudian kita lanjut. Ya, pertanyaan ini ya, metode atau materials merupakan beberapa unsur manajemen. Metode dan materials merupakan beberapa unsur manajemen. Betul atau salah? Ya, baiklah. Jawabannya adalah ini. Ya, sudah ada. Silahkan anak-anakku coba cocokkan nomor 1 dengan jawabanmu ya. Apakah sudah sesuai dengan yang anak-anakku tulis dengan jawaban yang benar. Nah, hasil dari jawabanmu itu bisa sebagai koreksi bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu memperhatikan, sehingga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, demikianlah ya yang bisa Bu Andi sampaikan. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.